warahmatullahi Izin wabarakatuh. Bapak Ibu, Iya. saya mempresentasikan materi saya terkait dengan eh, penelitian mengenai evaluasi kemampuan guru dalam mengelola kelas dan menjaga disiplin anak di TK Al-Islah Kota Gorontalo. Aku bilang gitu. Kan itu sih malam macam-macam itu. Eh, Mohon maaf, ini saya memakai bahasa Indonesia. Next. Jadi buat itu terus lagi tahu lagi. Oh, kartu merah itu. Terus ya, memang orang merah. Mengapa Ya, penelitian ini penting? Karena yang pertama adalah fase krusialnya, di mana pendidikan anak usia dini merupakan periode golden age yang menentukan pembentukan kepribadian, moral, dan keterampilan sosial anak di masa depan. Kemudian terkait dengan peran guru, guru adalah sentral, di mana guru TK bukan hanya penyampai materi, tetapi juga sebagai teladan utama dalam sikap, perilaku, dan kedisiplinan bagi anak. Dan yang ketiga adalah kesenjangan praktik, di mana masih banyak lembaga yang menghadapi kendala dalam menjaga disiplin dan mewujudkan manajemen kelas yang efektif di lapangan. Dalam penelitian ini, kerangka konseptualnya adalah yang pertama manajemen kelas, di mana upaya sistematis guru menciptakan lingkungan belajar yang teratur, aman, dan kondusif melalui struktur organisasi kelas yang jelas, prosedur pembelajaran yang konsisten, kontrol perilaku yang humanis, iklim sosial emosional yang positif. Kemudian disiplin anak usia dini, di mana proses pembelajaran sosial yang menanamkan tanggung jawab dan keteraturan melalui pertama penguatan positif, konsekuensi logis, pengelolaan disiplin, dan keteladanan guru. Adapun yang menjadi metodologi penelitian, yang pertama pendekatan kualitatif deskriptif, di mana menggunakan metode observasi naturalistik untuk memahami praktik pengelolaan kelas secara mendalam dalam konteks nyata. Kemudian lokasi dan subjek, ini lokasi berada di TK Al-Islah Kota Gorontalo yang kami pilih secara purposif sebagai representasi pendidikan anak usia dini di wilayah perkotaan. Kemudian teknik pengumpulan data, observasi partisipatif, wawancara semi terstruktur dengan guru, dan dokumentasi kegiatan pembelajaran. Dan yang keempat adalah analisis data, di mana menggunakan model Miles dan Huberman dengan triangulasi sumber dan teknik untuk memastikan keabsahan data. Temuan utama yaitu manajemen kelas yang efektif. Yang pertama itu terkait dengan penataan ruang yang sistematis. Kelas dibagi menjadi sudut baca, sudut bermain, dan area seni dengan label visual yang jelas, membantu anak memahami batasan aktivitas. Kemudian rutinitas harian konsisten, di mana urutan kegiatan tetap dari doa pagi hingga refleksi memberikan rasa aman dan prediktabilitas bagi anak-anak. Kemudian iklim sosial dan emosional positif, di mana guru menunjukkan sikap sabar, empati, dan komunikatif yang menciptakan lingkungan belajar yang hangat dan mendukung. Kemudian strategi disiplin yang humanis dan efektif, itu yang pertama penguatan positif,
di mana pujian dan tepuk tangan diberikan ketika anak menunjukkan perilaku baik, memotivasi pengulangan perilaku positif. Kemudian pembiasaan, anak terbiasa menaruh tas dan merapikan mainan sesuai jadwal tanpa perlu diarahkan berulang kali. Kemudian konsekuensi logis, anak yang tidak merapikan mainan tidak dapat menggunakan keesokan hari. Di sini guru mengajarkan tanggung jawab. Kemudian keteladanan guru, guru dapat datang tepat waktu, merapikan alat peraga, dan berbicara sopan sebagai model perilaku bagi anak. Dan yang terakhir adalah time out humanis, di mana anak duduk di kursi refleksi 2-3 menit untuk menenangkan diri, dilakukan dengan pendekatan yang lembut. Selanjutnya untuk triangulasi data atau validasi temuan, itu yang pertama, keabsahan data dipastikan melalui triangulasi sumber data dan teknik yang menunjukkan konsistensi antara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Di mana ada observasi langsung, kita melakukan pengamatan aktivitas kelas, menunjukkan penerapan strategi, manajemen, dan disiplin secara konsisten. Kemudian juga ada wawancara guru, di mana kalau kegiatan sudah jelas urutannya, anak-anak lebih tenang dan tidak bingung harus melakukan apa. Dan yang terakhir adalah dokumentasi, di mana ada jadwal harian, tata tertib, dan catatan perkembangan anak mendukung temuan lapangan. Kemudian relevansi teori dengan praktek. Yang pertama, teori perkembangan kognitif, di mana anak usia praoperasional belajar melalui pengalaman konkret, bermain, dan aktivitas yang melibatkan fisik dan emosi. Kemudian teori behavioristik, perilaku yang diperkuat dengan pujian atau penghargaan cenderung akan diulang oleh anak. Dan yang ketiga, teori belajar sosial, anak akan meniru perilaku orang dewasa yang menjadi figur penting di lingkungannya. Dampak dan implikasi penelitian, yang pertama kontribusi teoritis, di mana memperkaya kajian akademik tentang manajemen kelas dan disiplin anak usia dini dalam konteks pendidikan perkotaan. Dan yang berikut manfaat praktisnya adalah memberikan masukan konkret untuk strategi pengelolaan kelas yang lebih efektif, kreatif, dan adaptif. Dan referensi akademis adalah menjadi rujukan bagi penelitian lanjutan tentang implementasi manajemen kelas dan kedisiplinan anak usia dini. Kemudian yang terakhir adalah kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulannya, guru TK Al-Islah Kota Gorontalo menunjukkan kemampuan manajemen kelas yang efektif dan strategis disiplin yang humanis dan menciptakan lingkungan belajar yang tertib dan kondusif. Kemudian untuk guru, pertahankan konsistensi dalam manajemen kelas dan kembangkan inovasi dalam penataan ruang serta media pembelajaran. Dan untuk lembaga, memberikan pelatihan berkelanjutan terkait manajemen kelas dan strategi disiplin positif serta tingkatkan sarana pendukung. Dan bagi peneliti, melakukan kajian dengan lingkup lebih lama bisa melalui perbandingan beberapa TK dan meneliti faktor lain yang berpengaruh terhadap kedisiplinan anak. Demikian, terima kasih presentasi dari saya terkait hasil riset ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang dan kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.